Halo guys, balik lagi bersama Admin. Sekarang ada di chapter 25. Kembali ke sini pencuri kecil, teriak seorang pria gemuk dan botak dengan keringat bercucuran di wajahnya saat ia mengejar seorang anak kecil yang menurut perkiraan Rage berusia sekitar 5 tahun. Anak itu yang mengenakan pakaian compang-camping yang dipenuhi kotoran dan koreng melesat melewati Rage, diikuti oleh pria bertubuh besar yang sepertinya mengejar anak yang kelelahan itu. Rage memanfaatkan cadangan sihirnya, merasakan inti di dalam dirinya terbakar saat kekuatan berputar di sekitar jarinya. Denyut nadi kegelapan, gumamnya. Seberkas energi lebih pucat dari biasanya ditembakkan dari jarinya. Di bawah sinar matahari, benda itu hampir tidak terlihat, namun benda itu mengenai kaki pria tersebut, menyebabkan dia tersandung dan jatuh terlungkup ke dalam tanah. Dia tampak cukup makan, sementara anak itu tampak kelaparan. Dia bisa menyisihkan beberapa potong roti. Penonton berkumpul di sekitar pria yang terjatuh. Beberapa tawa yang lain menawarkan bantuan. Bagaimanapun anak itu telah melarikan diri dan tidak ada yang menyaksikan intervensi Rage. Tidak seorang pun harus menahan kelaparan, pikir Rage sambil melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka sampai di tujuan, sebuah bangunan megah yang dikelilingi tembok dan diapit oleh dua pintu besar berwarna merah. Di luar tembok, bangunan itu tampak megah, atapnya dihiasi ubin kuno dan ukiran naga. Pola rumit menghiasi pilar penyangga, sebuah bukti keahlian yang telah lama terlupakan di dunia Rage. Yang menjaga pintu masuk adalah dua singa batu, anggun dan megah, seolah-olah benar menjaga pintu itu. Di samping pilar batu berdiri dua orang pria berseragam merah, seperti Sony, masing-masing memegang tombak dan berdiri kaku seperti patung. Di atas pintu masuk ada tanda bertuliskan Klan Brigade Merah. Huruf, pola, dan garis yang asing bagi Rage, entah bagaimana dapat dipahami. Ini bukan duniaku, dan apa itu klan? Ini bukan guild atau faksi. Dunia macam apa yang telah aku masuki? Jika sihir tidak ada di sini, bisakah aku dihormati sebagai dewa? Rage mendapati dirinya berada di ruang tamu kompleks Brigadir Merah, sebuah istilah yang lebih cocok daripada bangunan, mengingat sifatnya yang luas dengan beberapa bangunan tersebar dalam halaman yang megah di kedua ujungnya. Orang-orang yang terus berdatangan semuanya mengenakan seragam yang sama, melintasi gedung-gedung. Matahari yang memudar menandakan bahwa banyak dari beberapa ratus penduduk telah tertidur. Rage berada di ruang sudut dan sebuah bangunan yang terpisah dari bangunan terbesar yang pernah dia temui. Ruangan itu sederhana, hanya dilengkapi dengan satu tempat tidur, meja, dan lampu minyak untuk mencegah kegelapan yang mengganggu. Di sini sangat redup. Aku bisa menggunakan sihirku untuk memperkuat penglihatanku, tapi itu akan menyia-nyiakan manaku. Perjuangan seorang penyihir bintang 1 muncul kembali, akan lebih optimal untuk meningkatkan manaku, memperkuat atribut gelapku, dan sia-sia tanpa mana untuk perapalan mantra. Rice memperkirakan saat ini dia hanya bisa menggunakan 5 mantra secara berurutan. Terlebih lagi, kematian keluarga barunya baru-baru ini menjadi hal yang besar. Tanpa mengetahui kejadian tersebut, siapapun berpotensi mengejarnya. Klan Brigade Merah tampaknya merupakan semacam tempat perlindungan yang memiliki pengaruh di dunia ini. Saat menjelajah ke toilet, Rage menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada hanya pintu pemisah menunjukkan bahwa toilet itu sebenarnya adalah bagian dari kamar single. Kekecewaannya semakin dalam ketika mengetahui toilet itu hanyalah sebuah lubang di tanah. Tidak, tolong jangan bilang toiletnya hanya berlubang. Reed menghela nafas pasrah. Aku mengalami daerah kumuh di Alterian, tapi ini yang mendorongnya. Pengungkapan ini menguatkan tekadnya. Jika dia dipindahkan ke dunia ini, pasti ada cara untuk kembali. Sambil memegang lampu minyak, Reed mengamati bayang-bayangan di cermin ruangan. Pandangan pertama dari wujud barunya, seperti yang diduga, kulitnya tetap bersinar awet muda, tanpa kerutan, menyelaraskan usianya dengan masa remaja akhir. Namun fisiknya sangat ramping. Dirinya yang dulu juga kurus, namun dibanding dengan masyarakat yang ia amati di jalan, ia tampak kurus. Jari-jarinya menyentuh rambutnya, yang meskipun sebagian besar lurus, ujungnya melengkung dan sangat acak-acakan. Yang mengejutkan, warnanya putih pucat. Rambutku juga putih di tubuhku sebelumnya. Aku tidak memiliki kekuatan untuk sihir bintang 5 dan menjalani prosedur terlarang. Hal ini berhasil, meskipun harus mengorbankan kesehatanku secara bertahap dan memutihkan rambutku. Rex mengingat reaksi awal Sony saat melihatnya. Apakah penghuni asli tubuh ini tidak mempunyai rambut putih? Apakah kedatanganku memicu transformasi ini?
Sebuah ketukan membuyarkan renungannya, disusul masuknya Sony. "Maaf atas keterlambatannya, Reg," ungkap Sony. "Aku memahami kegelisahan dan keingintahuan kamu tentang keadaan saat ini. Kami sangat ingin mempelajari rincian apapun yang dapat kamu berikan yang mungkin dapat menjelaskan situasi ini." Jelas bahwa mereka tidak menganggap ini sebagai tersangka. Jelas bahwa mereka tidak menganggap dia sebagai tersangka, meskipun dia adalah satu-satunya yang selamat. Reg memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan sebagian besar kesulitannya. Dia menceritakan kebangkitannya di tengah konfrontasi yang mengancam jiwa dengan seorang penyerang yang pada akhirnya berpuncak pada tindakan membela diri yang fatal. Mengingat banyak warga sipil bersenjata yang ada di mana-mana, ia ragu bahwa tindakan ini akan dianggap mengerikan, terutama dalam situasi seperti ini. Namun, Reg kemudian mengakui amnesia total. Tidak hanya mencakup dunia dan lokasi tetapi juga usianya. Pengakuan ini akan menjadi penyangga bagi perilaku tidak konvensional di masa depan. "Aku tidak bisa memahami gejolak emosimu," Sony berempati. "Apakah kamu punya ingatan tentangku?" Sayangnya, Reg menggelengkan kepalanya. Tubuh aslinya hanya menyimpan sedikit ingatan, lebih mirip sensasi samar daripada ingatan nyata. "Mengerti sebentar." Sony keluar dari kamar dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya. Tidak lama kemudian dia kembali, kali ini dengan seorang gadis remaja di belakangnya. Dia memiliki rambut hitam yang sulit diatur, cukup tebal hingga melewati bahunya. Pakaiannya mirip dengan Reg, kemeja abu-abu polos dan celana panjang, tapi matanya yang berada di bawah bayangan mengisyaratkan kelelahan yang luar biasa. Begitu Reg melihatnya, semburan emosi membanjiri dirinya, dan senyuman tanpa sadar menyebar di wajahnya. "Syukurlah," Sony menghela nafas lega. Sepertinya kamu ingat adikmu, Safa." "Tunggu, adikku? Apakah dia baru saja mengatakan adikku?" Tiba-tiba potongan-potongan itu mulai jatuh ke tempatnya, seperti saat dia melihat orang tuanya. Kenangan yang sudah lama terlupakan muncul kembali, menghubungkannya dengan gadis ini. Dia bersembunyi di lemari saat terjadi keributan. Saat kami menggeledah rumah, kami menemukannya gemetaran di dalam. Kenyataannya bahwa kalian berdua berhasil keluar hidup-hidup adalah sebuah keajaiban, jelas Sony. "Aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berhubungan kembali." Setelah itu, Sony keluar kamar lagi. Safa menatap kakaknya tersenyum malu-malu. Dia tampaknya seumuran dengan Reg, tapi dia ingat bahwa dia sebenarnya beberapa tahun lebih muda. Hampir seketika, dia beralih ke arah Reg dan berpegangan padang lengannya. Tubuhnya bersandar pada lengannya. Jantung Reg mulai berdebar kencang dan bayangannya mulai bermanjiri pikirannya. "Jangan sentuh aku," dia berteriak dengan kasar melepaskan genggamannya dan melangkah mundur. Safa terkejut. Matanya terpaku pada mata Reg selama beberapa saat sebelum berlinang air mata. Dia dengan cepat mundur ke belakang kursi di ruangan itu, hampir jatuh ke lantai. Reg masih terengah-engah, jantungnya berdebar gencar. Menyaksikan reaksinya, rasa bersalah menusuk dadanya. Tubuh malang ini masih bereaksi padanya, dan emosiku benar-benar kacau. Mendekati Safa yang jelas-jelas masih ketakutan, Reg berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk memperbaiki situasi ini. "Aku minta maaf," dia tergagap. "Ada sesuatu yang kacau di kepalaku. Aku seperti kehilangan akal dan tidak tahan disentuh. Apakah kamu mengerti?" Safa meski masih agak khawatir menganggukkan kepalanya pelan. Bagus sekali. Dia kehilangan seluruh keluarganya dan satu-satunya yang tersisa saudara laki-lakinya. Sekarang menjadi orang gila yang meneriakinya karena hanya menyentuhnya. Ini juga tidak mudah baginya. Perlahan-lahan Safa kembali tenang dan berdiri. Mereka berdua berdiri di sana, saling menatap dengan canggung. "Kamu bersembunyi di lemari kan?" Reg bertanya. Safa mengangguk tetap diam. Reg mulai curiga kalau adiknya mungkin bisu. Namun ketika ingatan tertentu muncul kembali, dia menyadari bahwa dia memang benar. "Tunggu, jika dia bersembunyi di lemari, apakah dia menyaksikan apa yang aku lakukan? Apa dia melihat menggunakan sihir? Jika dia melakukan dan memberitahu orang-orang akan ada masalah. Dia pasti tidak melihat apa-apa. Kalau tidak, dia akan keluar setelah pembunuhannya dinetralisir atau ketika Brigade Merah tiba." Sony masuk kembali ke kamar sambil bertepuk tangan riang. "Baiklah, aku punya kabar baik untuk kalian berdua. Kami sudah mengetahui di mana kalian akan tinggal saat ini. Aku tahu ini situasi yang sulit, tapi aku akan menjelaskan semuanya pada waktunya. Untuk saat ini, ikuti saja aku." Mereka keluar dari gedung dan berjalan melewati halaman pangkalan yang luas. Reg membututi di belakang Sony, sementara Safa tertinggal di belakang. Kepalanya tertunduk. "Meskipun aku tidak akan bersama kalian berdua, kalian akan dijaga dengan baik. Jika kalian butuh sesuatu atau hanya ingin berbicara, datanglah kunjungi aku. Tentu saja aku juga akan memeriksa kalian berdua besok untuk melihat bagaimana kabar kalian." Tiba-tiba Sony berhenti di tengah kalimat dan memutar kepalanya ke kanan. Menyerang ke arah mereka adalah pria lain berpakaian sama dengan yang ditemui Reg sebelumnya. Dia tampak muncul begitu saja.
Dengan satu langkah kuat, dia menutup jarak di antara mereka. Sihir peningkatan. Rage menduga, jadi sihir memang ada di dunia ini. Pria misterius itu mengacungkan belati, mengarah langsung ke Rage di telapak tangannya. Energi gelap berputar-putar. Aku tidak ingin menggunakannya di depan umum karena akan menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi jika hidupku dipertaruhkan, tinju petir merah seni melancarkan pukulan, memukul pria itu tepat di dada dan membuatnya terlempar ke udara hingga menabrak sebuah bangunan di sisi lain. Menyaksikan kekuatan sebesar itu, Ray tercengang, mulutnya ternganga. Apakah sihir macam apa itu? Dia berseru. Sihir, Seni menggema bingung. Itu bukan sihir, itu adalah seni bela diri. Ray setelah tersandung ke dunia di mana pertempuran dilakukan tidak hanya dengan senjata tetapi juga dengan tinju.